Oke, oke, udah 5 menit teman-teman. Nanti biar yang lain dia nyusul aja gak apa-apa. Sebelum aku mulai, yuk semuanya kameranya dinyalain. Sebelum aku mulai kameranya dinyalain. Desna, Nara, Enzi. Oke. Sip. Desna, Kenzi gimana? Bisa? Kenzi bisa Kenzi? Kenzi bisa Kenzi? Nah, oke ya, sambil nunggu Kenzi, aku izin setting dulu teman-teman. Hmm. Oke, sebelum aku mulai, teman-teman kemarin udah install VS Code-nya, Algo VS Code sudah apa belum? Kalau sudah ya, saya sebelum ini harusnya emang udah keinstal sih, ya. Jadi nanti kita coba desain tan muka. Nah, jadi kita bikin yang simpel-simpel aja kayak gini. Nanti ada kayak Q label, Q radio button, Q widget, sama button kayak gini, message board kayak gini sih. Ya, oke. Tapi sebelum itu teman-teman, kita kembali lagi ke konsep pewarisan. Nah, jadi, nah aku ke contohnya aja. Nih, jadi konsepnya pewarisan itu kelas kelas orang tua. Di sini aku bilangnya super kelas. Yang B itu dia orang tua, dan yang A itu dia kelas anak. Nah, anak itu kalau di OOP itu dia punya karakter yang dimiliki oleh orang tuanya, ya. Tapi dia punya tambahan properti sama metode khusus, gitu, ya. Jadi semua properti, semua metode yang dimiliki B, yang dimiliki orang tua itu dimiliki oleh anak. Tapi yang dimiliki oleh anak itu tidak dimiliki oleh orang tua. Jadi kayak gitu. Nah, cara bikinnya kayak gini. Jadi kelas, nama anak, terus dalam kurung kasih nama orang tuanya, ya, nama orang tuanya. Ini kan anak, ini nama orang tuanya. Terus ini juga konstruktornya juga sama. Nanti kalau teman-teman butuh super init, nah berarti ini yang dimiliki oleh orang tuanya, ya. Super init itu yang dimiliki oleh orang tuanya. Nah, contohnya seperti apa? Kita coba lihat. Nih, jadi ini aku punya class application, ya. Punya title, punya description, punya volume. Nah, nanti kalau butuh, nah ini. Teman-teman lihat di sini, bentar aku besarin. Kalau kekecilan, kelihatan ya? Nah, sip. Nah, jadi ini tuh, kalau teman-teman lihat, kelas mobile application itu kan dia kelas anak, orang tuanya application. Nah, tadi application kan dia punya title text, punya description text, punya volume juga. Ini ngambil dari orang tuanya, gitu. Tambahannya sistem type. Nah, sistem type itu yang dimiliki oleh anaknya, ya. Cuma ada di mobile application-nya aja, gitu. Ini juga setup application juga, dimiliki cuma anaknya doang. Ya. Kalau mau bikin objek, ya sama gitu kan. Ini mobile application 1, 2, 3, 4 parameter. Ya, karena tadi di konstruktornya anak itu kan ada 1, 2, 3, 4, ya kan. Nah, info setup application. Oke, gitu aja teman-teman. Yang pertama ini dulu aja untuk desain muka. Aku stop share dulu. Bentar, aku mau share Visual Studio Code. Mana nih? Visual Studio Code. Oke. Nah, silakan nanti teman-teman masuk ke yang nomor 2, algoritma. Terus yang pelajaran 2, VSC warisan dulu.
Oke. Kalau sudah di sini, itu kan filenya pakai training inheritance ya. Training inheritance di dalamnya ada dua kelas, widget sama button. Nah, teman-teman saya ketik aja kayak gini. Nah, jadi kelasnya aku bikin seperti ini. Nah, kelas widgetnya nih ya. Aku copy paste biar teman-teman lebih banyak waktu buat praktik ya. Widgetnya bikin dulu aja teman-teman ya. Oke, semuanya bisa share screen. Nah, gini aja. Nah, oke. Yuk, semuanya bisa share screen. Yuk, share screen aja. Desna, Nara, Kenzi, Rehan juga. Teman-teman ketik dulu aja, nanti aku jelasin. Ya. Nara, Kenzi, Rehan, share screen dulu. Share screen, Nara juga. Share screen. Rehan juga share screen. Oke, Nara, sip. Oke, kelas widget bikin dulu. Nanti kalau udah, aku lanjut ke kelas button. Nanti aku jelasin. Ini maksudnya buat apa, buat apa. Habis teman-teman ngetik ini. Oke, share screen-nya bisa di-share nggak, Ray? Jadi bukan kameranya, tapi screen-nya. VS Code-nya yang kamu share. Kenzi gimana? Bisa, Kenzi? Oh ya, oke. Nah, oke, Ray. Sip, udah bisa kelihatan. Oke, sip, Ray. Free-nya ada dua. Free-nya dulu, Nara. Metode free-nya. Oke, bentar, Ray. Aku tungguin Cesna sama Nara dulu. Yang print info juga, Cesna. Ada kan, Dev, metode print info itu? Itu masih di dalam kelas widget.
Bisa kan, Cesna? Jadi ini kan ada apa JFrame Info ini juga. Bentar ya, bentar ya. Kita tungguin dulu Cesna sama Nara. Kita mulai bareng-bareng aja. Bentar ya, sabar ya. Kita tungguin Nara sama Cesna dulu. Cesna itu baris 8 mundurin dulu, Cesna. Itu JFrame Infonya terlalu maju. Nah, sip. Ya, lanjut lagi, Cesna. Kenzi nanti ikutin aja ya, Kenzi ya. Terus nanti kalau udah saya screen jangan lupa. Hmm, bentar ya. Ini Nara sama Cesna tinggal sedikit lagi. Save X, save Y kebalik itu, Cesna. Balik. X dulu baru Y. Oke, sip. Good job. Nara gimana? Oke, sip. Oke, aku lanjut ya. Tadi kita udah bikin kelas widget. Sekarang untuk kelas buttonnya. Oke, nah, oke. Ini kelas buttonnya. Ini konstruktornya, propertinya di sini semua, metodenya juga di sini. Left click. Nah, kayak bikin dulu aja. Nanti habis aku bikin apa cara create objeknya, instance-nya baru aku jelasin. Udah deh, lanjut aja deh. Bikin kelas button. Siapa tadi? Sorry, sorry. Ada alarm bunyi. Tadi saya yang bingung siapa? Oke, sip, Benji. Kelas widget. Nah, aku kirim ke WA ya. Gue yang aku kirim ke WA. Nah, ini, bentar, bentar. Sorry, sorry. Oh, segini aja. Oke, gini aja kelas widget. Ini, ya.
Pagi ini kelas widget sama kelas button udah kelihatan semua. Sip. Oh, sorry. Apa, Rey? Oh, nanti habis ini. Habis ini, Rey. Kita tungguin Cessna sama Nara dulu. Nantinya Kenzi dia nyusul aja. Kan tadi kan dia belum ke install tuh. Kita tunggu Cessna sama Nara dulu, Rey. Oh, nah, nggak apa-apa, Rey. Waktu kita masih lama kok, Rey. Screenshot. Kalau di platform nggak bisa itu ya. Nggak bisa kirim gambar ya. Berarti aku harus kirim ke WA. Hmm, hmm, hmm. Oke, Cessna udah, Rayhan udah, Nara udah belum? Oke, sip. Kenzi masih lama. Oke, bentar lagi ya. Sekalian tak tungguin aja, nggak apa-apa deh. Untuk konstruktor, ini itu underscore-nya dua kali ya, depan belakang dua kali. Dan emang dia nyambung. Jadi jangan dikasih spasi. Ini Kenzi bikin title-nya konsisten ya. Soalnya di baris 4 itu title T-nya satu, tapi belakangnya T-nya dua. Di baris 10 T-nya dua, di baris 16 T-nya dua. Yuk, konsisten. Mau T-nya satu apa dua? Kalau satu, satu semua. Di baris 4 itu T-nya, nah, oke. Baris 4 itu masih ada T satu. Yang save title, oke. T, T, T. Itu salah huruf, salah huruf.
baris 4, Kenzi, baris 4. Heeh. Oke. Oke, sip. You are sign up. Oke, berarti udah semua ya. Oke, aku lanjut lagi teman-teman. Kita mulai bikin eh instance-nya. Oke. Nah, oke. Diketik dulu aja kali ya, biar nyaman aku jelasinnya. Yuk, gini aja, ketik dulu. Ya, bikin instance sama checking. Ini apa? Checking when to sign up itu. Untuk that's a same-nya aku pakai kutip dua aja biar gak ngeganggu ini ya. Nah, gini, gini aja. That's a same-nya aku bikin kayak gini supaya kita tetap masih bisa pakai kutip satu. Sebenarnya ada cara lain, cuma aku takut teman-teman bingung. Bikin gini aja biar gampang. Ya.
Oke, nggak apa-apa. Ini nggak auto check kok. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Ray. Ini nggak auto check, nggak apa-apa. Yang penting nanti Ray paham. Oke, Kenzi udah, oke. Oke, Rehan udah. Nara gimana? Oke, kurang dikit ya, Nara. Cessna, oke, Cessna sudah. Button kliknya Cessna baris 25, Cessna baris 25 itu button klik, lottery button klik ada kurungnya. Bentar. Oke. Jeff klik self line 1. Jeff, baris 2 Ray, baris 2, perhatikan Ray, baris 2, itu ada Jeff init ya kan? Iya, baris 2 ada Jeff init ya kan? Ketemu, Ray? Baris 2, baris 2. Ah, itu kan Jeff init, ya enggak? Di punya kamu. Nah, itu mundurin sekali, Ray. Kamu mundurin sekali. Oke, masih nggak bisa. Bentar, coba aku baca errornya. Ada must contain only. Hmm, coba yang lain bisa nggak? Itu berarti nama filenya yang bermasalah. Nama filenya yang bermasalah. Tapi kita coba lihat yang lain dulu. Coba yang lain di-run dulu bisa nggak? Yang lain di-run. Coba punya aku tak run ya, bisa nggak? Nah, punya aku coba tak run dulu, bisa nggak? Oke, berarti ini class button. Oh, jangan. Oh iya, sorry, belum aku ganti. Betul. Run lagi coba. Nah, gini, sip. Oke ya. Kalau yes, oke, ya sign up. Aku run lagi. Kalau no, that's the same. Oke, berarti punya aku udah bisa. Yang lain gimana? Ada yang belum bisa? Habis ini aku jelasin. Yang penting teman-teman udah jalan semua. Nah, Kenzi gimana? Ganti widget yuk. Run lagi, Kenzi. Run lagi. Self. Bentar. Ke bawah lagi, Kenzi. Yang terminal, ke terminal. Terminal yang bawah yang ini. Bentar ya. Aku cek one by one. Ya. Coba Kenzi, aku lihat terminal kamu Kenzi, yang bagian bawah ini Kenzi. Aku mau baca errornya apa.
Kenzi dulu. Kenzi dulu, Ray. Sebentar, Ray. Satu-satu, Ray. Suara aku kedengeran, Ray? Coba aku mute dulu. Halo, tes, tes. Dengar ya? Apanya ini? Masa aku kurang keras? Segini udah kedengeran, Ray? Oke, oke. Ini aku cek satu-satu dulu ya, Ray. Bentar, aku dari Kenzi dulu ya, Ray. Oke, aku izin mute dulu, Ray. Bentar, aku cek punya Kenzi dulu. Coba Kenzi, itu di terminal, ke bawahin. Aku pengen lihat terminal kamu. Terminal. Yang bagian bawah itu loh. Bukan codingnya, tapi terminalnya. Terminal. Nah, bawah pol. Oke, coba kamu run lagi, Kenzi. Coba kamu run. Aku pengen lihat. Hmm, baris 17, Kenzi. Baris 17. Self, itu L-nya satu aja. Oke, run lagi, Kenzi. Nah, oke, coba diisi yes. Nanti di run lagi, baru diisi no. Bisa nggak? Oke, run lagi, isi no. Bisa nggak? Oke, sip. Kenzi udah aman. Bentar. Yang coba nara-nara bisa nggak? Coba run lagi, Nara. Run lagi. Aku pengen lihat errornya di mana. Invalid syntax. 23. Sama dengannya dua itu. Baris 23, Nara. Baris 23 sama dengannya dua, Nara. Oke, coba di run lagi, Nara. Oke, coba diisi yes, terus nanti diisi no. Yes. Oke, enter. Sip. Run lagi, coba diisi no. Bisa nggak? Oke, sip. Nara udah bisa. Rehan udah bisa belum, Reh? Coba aku baca dulu. Inval. Coba kalau itu nanti ditekan run. Ditekan ini, Rey. Ditekan apa ini? Run Python file terminal. Ditekan ini enggak? Nah, hmm, pilih yang Python file. Python file. Hmm, coba. Hmm, 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 hmm. Ray, Ray, coba kamu ke pojok kanan bawah. Pojok kanan bawah. Kamu coba ke pojok kanan bawah, ada tulisan Python. Python. Pojokan. Nah, klik. Bentar, sekarang. Coba pilih yang hmm, coba ketik Python gitu, Ray. Bisa nggak? Diketik Python.
Oke, coba di run lagi, di run lagi. Masih, oke. Hmm, coba, tapi benar ini nggak perlu modul. Oke, sih. Rey, coba kamu ke pojok kiri atas, Rey. Pojok kiri atas. Pojok kiri atas. Pojok kiri atas. Ada tulisan run. Run. Pojok kiri atas yang run. Sebelahnya view. Pojok kiri, kiri left. Top left. Top left. Ada run kan? Eh, coba pilih yang pertama. Kalau nggak bisa, pilih yang kedua. Setelah debugging, kalau nggak bisa nanti run without debugging. Oke, ini udah mulai. Oke, sip. Ini berarti di line 23. Coba buka line 23, Ray. Line 23. 23. Hmm, if-nya mundur, Ray. Mepet, Ray. Move backward. Mundur. Oke. Nah, coba run lagi, Ray. Pakai cara yang tadi. Pakai cara yang tadi. Pojok kiri atas, pilih run. Yang bawahnya. Bisa? Oke. Oke. Coba eh, run lagi diisi no, Ray. Bisa nggak? Run again and fill no. Oke, isi no coba. Oke ya. Berarti Cessna gimana? Oke, coba Cessna run dulu Cessna. Aku pengen lihat. Yang ini udah ya. Nah, aku izin mute. Aku tinggal lihat punya Cessna dulu. Bisa nggak? Bisa Cessna di run biasa dulu aja. Run. Start debugging dulu. Nanti kalau emang nggak bisa, run without debugging. Terminalnya mana? Hmm, Cessna coba ke atas, itu ada terminal. Pot di atas. Di menunya itu ada terminal, coba klik terminal, Cessna. New terminal. Oh, oke, oke, oke. Berarti nggak usah terminal. Oke, run, run aja, Cessna. Mm-mm. Yang atas dulu, start debugging. Ah, sip, udah bisa. Yuk, diisi yes, di bawah. Oke, coba run lagi, isi no. Di run lagi, diisi no. Oke, sip. Semuanya udah bisa ya. Oke, sekarang aku jelasin aja teman-teman. Oke, aku lebarin lagi.
Nah, jadi tuh di sini, ah, ini aku, gini aja. Oke. Nah, ini sebenarnya buat apa sih? Ya, aku coba jelasin. Jadi ini tas yang pertama, kita itu disuruh bikin program konsol, konsol ya. Konsol berarti yang berbasis teks kayak gini. Nah, ini dengan superkelas widget, kelas turunan tombol. Nah, berarti di sini kita tahu widget itu orang tuanya, tombol itu anaknya. Oke, ini orang tua, ini anak. Kok bisa tahu ini orang tua, ini anak? Kan ini anak dalam kurung orang tua, sesuai tadi yang di PPT. Ya. Nah, terus nih, buat superkelas widget dengan bidang teks, lokasi X, lokasi Y. Teks, lokasi X, lokasi Y. Nah, dan metode mencetak informasi tentang objek. Nah, print info ini tentang objeknya. Sama kayak di soal. Disuruh nyetak label sama location. Oke ya, sampai sini dipahami ya? Bisa dipahami ya? Terus yang kedua, kita disuruh bikin subclass button. Oke, tadi udah. Dengan tambahan property is click. Nah, ini ada tambahan property is click. Nah, kalau tiga ini kan emang tadi ngambil dari orang tua, ya kan? Orang tuanya kan tadi ada teks, ada X sama Y. Jadi kita ngikutin aja. Oke. Dan metode klik membuat is click true dan mencetak you are sign up. Kita coba lihat. Nah, kita membuat tadi apa is click bool, is click-nya true dan mencetak you are sign up. You are sign up, oke. Nah, lanjut lagi. Dalam program itu sendiri, buat salinan kelas button, atur is click-nya false dan cetak informasi umum tentangnya. Nah, ini kita bikin salinannya button 100-100 false. Nah, sebenarnya ini dapat dari mana sih participate 100-100? Ya, dari soalnya tadi sih. Ini, participate 100-100 ya. Jadi gambar maksudnya. Nah, oke, kita udah buat dan ini udah disuruh cetak informasi. Kita udah print infonya. Print infonya itu dapat dari sini, ya kan? Orang tua. Dapat dari orang tuanya. Sama, ya kan? Label location. Terus ini ajukan pertanyaan. Want to sign up? Nah, oke, want to sign up. Oke. Dan mintalah jawabannya. Jika pengguna jawab yes, maka terapkan metode klik pada tombol tersebut. Kalau misalnya diklik yes, nah, kita terapin kliknya. Nah, kalau tree button itu kan dari objek ini tuh, ya kan? Objek klik dia mengarah ke button, mengarah ke kelas button ya, jalanin klik aja. Nggak butuh parameter, ya, tidak butuh parameter. Oke. Nah, jika pengguna menjawab no, maka cetaklah that's a same. Nah, berarti else lah. Maksudnya selain selain yes. Jadi misal nanti teman-teman isi maybe, isi yes-nya capitalize semua kayak gitu. Nah, nanti tampilnya that's the same. Karena kita nggak pakai function lower di sini. Oke, sip. Gitu aja teman-teman. Sampai sini ada yang bingung nggak? Kalau nggak ada yang bingung, aku lanjut materi berikutnya. Gimana teman-teman? Ada yang bingung nggak? Aman ya yang pertama ya? Oke, sip. Kalau gitu aku izin stop share. Aku mau lanjut yang kedua. Nah, aku buka yang kedua dulu. Oke. Yang kedua kita coba bikin antarmuka dulu, interface. Nah, nanti kita pakai namanya PyQt. Ya, kita bikin yang sederhana saja kayak gini. Nah, ini beberapa objek yang kita pakai nantinya. Nah, kalau kita mau bikin aplikasi di Python, jelas kita butuh aplikasi, ya kan? Kan kita mau bikin aplikasi, masa mau bikin apa kayak gitu kan? Nah, kita pasti butuh key application. Ingat-ingat ya, key application. Oke, bentar. Nah, terus widget ini itu buat window-nya kayak ini teman-teman kan lihat apa window Google Chrome tuh. Itu namanya widget. Label berarti kayak label-label kayak gini. Tapi ini konteksnya program ya, bukan PPT ya. Terus ini buat layouting, ada vertikal sama horizontal.
Kalau pakai vertikal, nanti itu kalau kita nambahin widget, dia nanti nambahnya ke bawah. Ya, kalau horizontal, berarti kita tiap nanti nambahin widget, nambahnya ke kanan. Ini message box, ini radio button. Radio button kalau ini kayak ini. Jadi kalau ada opsi, kita klik, nanti ada bulatan hijau. Ini ke label, message box, ini namanya widget. Ini widget. Oke. Nah, ini nanti kita pakainya Kitty Widget itu buat tampilannya, interface-nya, terdiri atas ke application, ke widget, ke HP, dan sebagainya. Ini buat eh, modul Kitty Core-nya, ya, perlu dihubungkan untuk parameter alignment. Jadi kalau teman-teman butuh alignment, perataan teks, kita pakai Kitty Core. Nah, ini cara yang pertama. Oke, aku mending langsung itu aja. Bentar, aku stop share dulu. Stop share. Aku mau, bentar, buka VS Code lagi. Hmm, hmm, hmm. Oke, nah, oke. Tadi udah VS Code warisan, sekarang ke Crazy People. Nah, oke. Yang pertama kita hubungkan library-nya dulu. Nah, aku langsung copy aja biar teman-teman lebih lama prakteknya. Jadi kita butuh library Qtiko sama Kitty Widget. Nih, nah, nih, jadi nih, bentar, ini aja. Oke, ini bisa nggak ya? Harusnya bisa ini. Nih, harusnya gini bisa. Yuk, kita konekin library-nya dulu. Yuk, teman-teman langsung aja buka yang tadi nomor 4, YouTube kontes ini. Kita sampai setengah dua ya kan? Sorry, sorry, kepencet, Ray. Sorry, kepencet. Habis kipis button QH box layout. Box layout. Ya, bentar, aku izin dulu ya, Ray. Oke, oke, tunggu yang lain dulu, bentar. Ya, kita bareng-bareng aja.
Oke, Cesa sudah. Hmm, oke, Nara udah. Kenzi, oke, Kenzi udah. Oke, aku lanjut ya teman-teman ya. Aku lanjut. Oke, kita bikin app sama jendelanya. Nah, ini terus, oke, bentar. Sekalian aja aku bikin run ini. Coba aku run dulu ya. Ini aku run dulu, bentar. Saya nggak. Oke, kelihatan nggak? Bentar, aku stop share dulu deh. Nah, aku kayaknya better share full screen. Bentar, entire screen gini. Nah, gini aja deh, biar nyaman. Oke, ini kalau aku run, ini aku run. Nah, seharusnya teman-teman udah bisa bikin ini ya. Jadi sebenarnya kita itu cukup pakai application sama widget aja dulu ya. Application kan karena emang kita bikin aplikasinya. Widget itu buat window-nya tadi. Nah, untuk sejauh ini kita belum butuh keyword button. Jadi ini sebenarnya belum wajib kita pakai ya. Ini by default main win kan widget kita tuh, ya kan? Main win itu widget kita. Nah, by default sebenarnya dia posisinya ke hide ya. Dia posisinya ke hide. Jadi kita di sini show ya. Kalau nggak pakai ini ya ya nggak kelihatan apa-apa karena posisi widgetnya itu ke hide. Jadi kita harus show dulu jangan sampai lupa. Terus ini app-nya kita eksekusi ya. App-nya kita eksekusi. Karena yang kita bikin widget itu sebenarnya kan di dalam aplikasi gitu ya. Coba ini diketik dulu aja. Dari 9 sampai 12, 12 sudah. Untuk yang tanya ini buat apa, set video title, itu buat judul. Nah ini, competition from crazy people. Resize-nya 400, 200, sudah tahu lah. Ini 400, 200, satuan pixel. Gitu, oke. Sip. Ntar aku stop dulu. Aku share versi itu aja. Versi view VS Code-nya. Gini. Nah, jadi biar aku nyaman ini. Oke. Yuk, silakan diketik aja. Coba kalau udah diketik tadi di run, bisa jalan nggak? Seharusnya tadi udah bisa tampil kayak punya aku. Meskipun masih kosongan. Dicoba di run dulu. Seharusnya bisa tampil kosongan. Oke, sip. Itu kalau mau apa hiddennya diganti, nah, ya penting teman-teman tahu caranya ya. Competition itu mau diganti my application atau apa terserah suka-suka teman-teman ya. Resize-nya mau diatur sesuai keinginan, silahkan monggo. Nah, yang penting udah tak jelasin. Oh ini buat ngatur ukuran. Gimana Rey? Ah, itu aja dimotif dulu ya. Gak apa-apa sambil nunggu yang lain. Kalau udah yang bawah, Nara jangan lupa yang main win.show sama app eksekusi, maksudnya eksekusi. Oke, sudah bisa tampil kan sih?
Q Xbox line 5. Habis Q push button kasih koma, Kenzi. Habis Q push button pakai koma. Baris 4, Kenzi. Yes. Nah, oke, run lagi, Kenzi. App Q application. Hmm, Kenzi, baris 9 sampai 12 itu coba dimundurin. Itu kamu kelebihan spasi, Kenzi. Nah, nah, coba di run lagi, Kenzi. Bisa tampil, Kenzi? Bisa nggak? Aku nggak bisa lihat soalnya. Hmm, widget import. Nah, Q application, Q widget, Qt core, Q application. Bentar, ini cannot import name. Q message box-nya yang salah. Message baris 6, Kenzi, baris 6. Message box itu M-nya besar. Message box M-nya besar, Kenzi. Baris 6, message box itu M-nya besar. Baris 6. Baris 6. Message box M-nya besar. Bisa, Kenzi? Kalau bisa kasih tahu, soalnya aku nggak bisa lihat. Bisa, Kenzi? Gimana bisa? Nanti kalau nggak bisa bilang aja, Kenzi ya. Soalnya aku nggak bisa lihat. Kan cuma di-share via Code-nya doang. Nara, bisa, Nara? Bisa nggak? Kalau bisa, info ya. Jangan kan teman-teman nggak nge-share apa entire screen-nya. Cuma, oke, baru video ya, oke. Karena emang baru video ya. Oke, oke, bentar ya. Yang lain gimana? Cesna bisa, Cesna? Oke, tidak bisa. Cannot import name ke application. Bentar. Q application itu tidak usah pakai S, baris 3, Cesna. Baris 3 application itu tidak usah pakai S. Oke, run lagi. Bisa, Cesna? Kalau bisa, kasih tahu. Bisa nggak, Cesna? Di run lagi, di run. Nara gimana, Nara? Nara, Nara bisa, Nara? Bisa ya, oke, sip. Kenji tadi masih belum bisa? Bisa nggak, Kenji?
Kenzi, bisa nggak? Saya aku nggak bisa lihat punya Kenzi. Kenzi kan nggak nge-share itu. Bisa ya? Bisa ya? Oke. Cesna gimana? Bisa Cesna? Cesna, bisa nggak? Oke ya, sip. Saskinya nyalain lagi Cesna. Oke, aku lanjut ya teman-teman ya. Aku lanjut. Langkah selanjutnya kita bikin apa itu tadi? Widgetnya. Oke, nih. Kita bikin widgetnya untuk main window. Nah, ini, bentar, aku stop share. Aku share full screen aja, biar teman-teman bisa lihat nanti entire screen-nya. Oke. Oke. Tip. Oke. Ini, tadi kan kita udah bikin app sama window-nya. Terus kita tambahin widget, widget buat main window, ya kan? Create the widget of the main window. Nih, jadi kita nanti kan butuh label based on question ya. Based on question, kok nggak kelihatan? Oh, ke halaman message book-nya ya, nggak apa-apa. Jadi kita kan nanti butuh label tuh, ya kan? Bla bla retrieve the bla 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 YouTube. Nah, ini kita pakai label, but here did the channel retrieve the code play. Oke. Terus kita juga butuh yang namanya radio button. 2005, 2010, 15, 20. Nah, pakainya Q radio button. 2005, 2010, bla 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 bla. Nah, masing-masing widget ini aku masukin ke variabel, teman-teman. Ini label jawab apa jawaban. Pertanyaan aku masukin di question. Untuk radio buttonnya masing-masing aku masukin ke BTN answer 1, 2, 3, 4. Oke. Kalau ini di run, nah sama apa? Sama kayak tadi nggak tampil apa. Kenapa? Karena kita ini baru simpen widgetnya ke variabel, belum kita show up kayak gitu, belum kita tampilin. Jadi eh, apa kalau di run ya nggak ada apa-apanya. Kita baru simpan ini ke sebuah variabel, gitu ya. Oke, benar. Aku balik lagi share VS Code-nya aja, biar aku enak checking punya teman-teman. Oke ya, sip. Oke, lanjut aja teman-teman. Nah, hari ini aku lebarin lagi. Gimana ya? Apa gini aja deh, bisa nggak? Nah, button. Oh, nggak bisa. Ah, oh gini aja, ini aku hide dulu. Oke, ini aku submit. Nah, gini. Oke, ada kelihatan ya? Nah, cepet banget, Re. Yang lain, kalau di play, di run, emang nggak ada apa-apanya. Karena kita baru masukin. Iya, emang masih nothing. Karena kita belum tampilin ke main window-nya. Kita baru simpan itu ke sebuah variabel. Iya, kita baru masukin ke variabel, belum kita tampilin. Jadi hasilnya masih sama. Masih sama kayak tadi hasilnya. Ya apa-apa. Pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Ya. Aduh,
Di sana, Kak. Sip. Ini Kenzi udah bisa. Jadi teman-teman tak info lagi, jangan penasaran karena kealdiran sama aja kayak tadi. Karena kita baru store widgetnya ke variabel, belum kita tampilin. Jadi nggak apa-apa. Jasa udah, Rehan udah. Nara gimana bisa? Yuk, tinggal nungguin Nara aja nih. Heeh. Bentar ya, tinggal nungguin Nara. Nanti aku lanjut lagi. Play button from YouTube. Nah, from YouTube, Nara. Mm-mm. Sama dengannya double Nara. Hapus satu. Ya, tahunnya ganti 2005, 2010, 2015, 2020. Tiap item selisih 5 tahun, Nara. 2005, 2010, 15, 20. Sip. Semuanya udah. Aku lanjut lagi, teman-teman. Buat layouting. Ya, nih. Ini buat layouting. Jadi, di sini aku punya layout utama, pakai vertikal. Vertikal box layout. Terus ini aku punya layout yang lain. Kita pakai horizontal. Jadi, kalau horizontal, tiap kita nambahin item, dia nambahin ke kanan. Nah, layout dia satu, kita tambahin widget question. Ya, alignment center. Layout ada dua, kita tambahin apa ini? BTN ASO 1 sama ASO 2. Ini 2005, 2010. Bentar. Nah, nih layout H2 2005, 2010. Ya, yang layout H3 ini H3 sama horizontal. Kita tambahin BTN ASO 3 sama 4. Nah, ini 2015, 2020. Nah, baru deh kalau udah layout utamanya, kita tambahin add layout dari H1, H2, H3. Dan itu dia nambahnya secara vertikal, jadi dia nambahnya ke bawah. Makanya bisa tampil seperti ini tadi. Jadi kita bikin label, jawaban, jawaban, baru kita layout horizontal. Ceritanya kayak gitu. Nah, terus main window ini yang utama, kita atur layoutnya pakai layout main.
ya, layout utama gitu. Paham ya jadi ya? Oke, langsung ketik aja teman-teman. Kalau Diran harusnya udah bisa sih, karena layoutnya udah kita atur. Nanti tinggal kita ngasih event kliknya. Tapi kayaknya waktunya nggak cukup. Nggak apa-apa deh. Oke, sip. Diran bisa nggak, Ray? Bisa tampil opsinya. Oke. Oke, sip. Oke, I can see it. Cuma emang belum ada eventnya. Oke, sip. Yang lain gimana? Aduh. Yang udah bisa info aja ya. Soalnya kan teman-teman cuma nge-share via Scout-nya jadi aku nggak bisa lihat.
eh Cessna kurang satu itu. BTN Answer-nya, BTN Answer 4-nya belum ada. Cessna. BTN Answer 4-nya belum ada. Yang layout hati. Hah? Layout H2-nya dua kali, Cessna. Layout H2-nya itu dua kali ya widgetnya. Bawahnya ganti H2. Ya, ganti apa kurang ya? Pokoknya kurang deh itu intinya. H2-nya itu kurang. Tapi BTN Answer-nya juga kurang. Coba dicek. BTN Answer 2 berarti harusnya pakai H2. Oke. Mm-mm. Nah, berarti tambah H3, layout H3. Cessna. Kenzi udah bisa? Nggak bisa belum? Kalau udah info, kalau belum juga info. Saya nggak bisa lihat. Cuma bisa lihat VS Code-nya. Masih sama. Q message box. Message box berarti M-nya besar. Oh, udah besar. Run-nya pakai cara yang tadi bisa nggak, Kenzi? Yang run without debugging atau pakai. Coba dijalin lagi, Kenzi. Ini aku lihat. Ya, di run lagi, tekan run lagi. Ini aku sambil liatin. Kenzi, di run lagi coba. Kenzi, aku mau lihat. Ditekan run aja, Kenzi. Ditekan run. Aku pengen lihat itunya. Kalau coba di run without debugging, ke atas, Kenzi ke atas ada menu run, atas, Kenzi atas. Ada menu run nggak itu, ya kan? View, go, run, ada, ketemu. Itu ada menu view, go, run. Nah, kamu pilih run. Em, sudah. Kayaknya ini waktunya nggak cukup. Jadi nanti aku kirimin aja. Nanti aku kirimin aja jawabannya ya, yang buat handling. Saya ini waktunya juga nggak cukup. Aku jawab. Ya, ya apa ya, karena waktunya nggak cukup. Ya teman-teman, kalau kita aku izin stop dulu ya. Bentar, tiga ngecek punya Nara. Set window title, bisa Nara?
Set window title. Main win.set window title. Nah, di widget. Oke, gini aja ya. Aku izin stop share. Nah, harusnya nanti itu ada event ini. Nah, aku copyin dulu. Nanti kita bikin. Nanti ya. Handlingnya ini ya. Terus sama nanti kita bikin function di sini. Nah, jadi kalau win sama lose nanti apa kalah, tampil message box yang beda. Gitu, oke? Hmm, oke. Kayaknya sampai situ aja teman-teman. Eh, ini karena tadi apa? Handlingnya belum selesai. Gini aja deh ini apanya? Enggak gini aja. Eh, aku kirimin kunci jawabannya ya. Jadi teman-teman lanjutin tinggal nambahin handling sama function itu ya. Kalau menang sama kalah message booknya. Kayak gitu aja. Tapi paling nggak bisa hari ini teman-teman karena habis ini aku juga ada kelas lain kayak gitu. Nggak apa-apa. Oke, aku izin pamit ya teman-teman ya. Thank you yang udah join hari ini ya. Ya, nah pertama Nara sama Rehan ya ketemu lagi kita. Oke, thank you teman-teman. Kak Denny pamit ya. See you. Bye bye.